Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bersama Ustadz Hariri. Bab 2934 sampai bab 2936. Saat ini, selama kabar putra Gustavo ingin membunuhnya tidak bocor, statusnya di penjara ini akan tetap tak tertandingi oleh siapapun, bahkan Joseph. Oleh karena itu, saat ini, ia masih memiliki status dan keistimewaan unik di penjara Brooklyn. Setelah dia menelepon dan mengatur kedatangan kedua gadis itu malam ini, dia menelepon langsung ke sipir penjara Brooklyn. Di telepon, dia berkata dengan samar, "Bruce, sejumlah barang baru telah tiba malam ini. Saya ingin tahu apakah Anda punya pengaturan. Jika tidak, Anda dapat membantu saya memeriksa barang tersebut." Ketika sipir mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak punya rencana malam ini. Tuan Sanchez, apakah Anda benar-benar punya barang bagus yang akan tiba?" Meski sipirnya berasal dari keluarga Rothschild, nyatanya bagi keluarga Rothschild, dia hanyalah seorang budak dengan nama asing. Seorang budak rumah tangga yang bermarga asing, dan ia hanya menjabat sebagai sipir. Dari sini terlihat bahwa ia sebenarnya tidak menikmati kehidupan mewah kelas atas. Untuk menjamin hak istimewanya di sini, Gustavo telah mengatur pihak lain beberapa kali sebelumnya, yang membuka mata pihak lain. Oleh karena itu, ketika Gustavo mengatakan bahwa ada produk baru yang perlu diperiksa pihak lain tentu saja sangat bersemangat. Gustavo tersenyum kali ini dan berkata, "Kapan saya, Gustavo Sanchez, berbicara dan tidak pernah memenuhi kata-kata saya?" Pihak lain segera berkata dengan hormat, Ya, Anda benar." Gustavo juga mengatakan pada saat yang tepat, "Tetapi yang terbaik adalah kita bertemu nanti. Saya punya teman yang juga datang. Saya ingin Anda mengenalnya sehingga Anda dapat membantu saya merawatnya di masa depan. Tapi pihak lain tidak bodoh. Mendengar bahwa Gustavo akan menjodohkan dua wanita cantik untuknya, dan mereka juga Miss World, dia tahu bahwa Gustavo pasti ada sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Setelah mendengar bahwa itu adalah upaya yang sederhana, pihak lain tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Hal seperti ini sangat mudah bagi saya. Tunggu sebentar, Tuan Sanchez. Saya akan meminta seseorang mengatur ruang resepsi, dan kemudian aku akan mengundangmu dan ayo pergi ke ruang resepsi bersama teman-temanku dan mari kita bertemu." Gustavo menghela nafas lega dan berkata, "Tidak masalah. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu." Gustavo menutup telepon. Joseph memandang dia dan iPhone di tangannya dengan tatapan kosong, dan bergumam lagi, "Saya tidak peduli, Gustavo, Anda harus memberi saya ponsel." Meskipun Joseph secara tidak sadar diberi saran psikologis oleh Ye Chen dan percaya bahwa Ye Chen adalah pamannya yang telah lama hilang, dia masih mampu mempertahankan sebagian besar pemikiran normalnya dalam banyak kasus. Dia telah lama menantikan ponsel. Saat ini keinginan kuat untuk memiliki ponsel masih melekat di benak saya. Gustavo memandang Joseph dengan sedikit ketidaksenangan, dan kemudian berkata, "Ucapan saya dalam hal ini tidak dihitung, dan pendapat Anda tidak dihitung. Tuan Ye lah yang memiliki keputusan akhir." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ye Chen dan bertanya, "Tuan Ye, apa maksudmu?" Ye Chen memandang Joseph dan berkata, "Mengapa kamu membutuhkan ponsel? Apakah tidak ada cukup telepon umum di penjara untuk kamu gunakan untuk menelepon? Ponsel terlalu mencolok di penjara. Jika aku memberikannya kepadamu, kamu pasti tidak akan bisa mengendalikan mereka. Jadi jangan khawatir tentang mereka." Joseph secara alami mematuhi kata-kata Ye Chen. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata dengan patuh, "Baiklah, Paman Ye, saya akan mendengarkanmu." Ye Chen mengangguk puas, lalu menatap Gustavo dan berkata, "Ngomong-ngomong, sapa sipir nanti dan minta dia mengembalikan ponselku kepadaku."
Gustavo menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan mengurus hal kecil ini untuk Anda. Jika Anda memiliki kekasih di luar yang ingin Anda temui, saya juga dapat mengatur agar dia datang." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan sangat serius, "Gustavo, saya bisa memahami keinginan Anda untuk menyanjung Anda sekarang, tapi saya harap Anda tidak menarik kesimpulan. Berikan apapun yang saya inginkan. Jika saya tidak meminta, Anda tidak akan meminta menginginkannya. Tahukah kamu bahwa kamu pandai mengambil keputusan?" Gustavo tiba-tiba teringat adegan saat dia menarik saku Ye Chen barusan. Karena dia terlalu banyak berpikir dan mengambil inisiatif, tapi malah ditampar. Sambil tanpa sadar menutupi wajahnya, dia buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya mengerti, dan saya pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi." Ye Chen mengangguk puas. Kali ini, di luar pintu restoran menuju area kantor penjaga penjara, tiba-tiba beberapa penjaga penjara datang dan berteriak keras melalui pintu besi, "Gustavo Sanchez, bersiap keluar, ada pengunjung." Gustavo dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, kita bisa pergi ke sana." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Joseph, "Kamu harus ingat apa yang terjadi di sini dan minta adikmu untuk tidak memberitahu siapapun. Jika tidak, aku hanya akan bertanya padamu." Joseph berkata dengan hormat, "Paman Ye, jangan khawatir. Jika berita itu bocor, saya akan memenggal kepalanya dan memainkannya sebagai bola rugby untukmu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Selain itu, kamu harus menyelesaikan masalah adik laki-laki Gustavo. Katakan saja itu adalah kesalahpahaman dan beritahu mereka untuk tidak gugup." Mengatakan itu, Ye Chen memperingatkan Gustavo, "Pergi dan sapa adikmu, dan jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun di luar, apalagi meminta bantuan dari dunia luar. Kamu bahkan tidak tahu ada orang di sekitar kamu sekarang. Berapa banyak orang yang telah disuap oleh putramu." Gustavo bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, saya khawatir orang-orang di sekitar saya ini tidak dapat dipercaya. Untuk berjaga-jaga, haruskah saya membunuh mereka semua?" Ye Chen meliriknya dan mengutuk, "Apakah kamu sakit jiwa? Apakah kelompok kriminalmu membunuh orang begitu saja?" Gustavo berkata dengan sedih, "Tuan Ye, saya mencoba mengambil tindakan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Jika sesuatu terjadi, saya mungkin tidak akan selamat." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama aku melindungimu, tidak ada yang bisa membunuhmu kecuali aku." Setelah itu, dia berkata kepada Joseph, "Ceritakan tentang Gustavo dan adik-adiknya ini. Jika ada yang menunjukkan kakinya, saya akan menangkapnya." Joseph berkata cepat, "Baiklah, Paman Ye." Ye Chen memandang Gustavo, "Oke, ayo pergi." Gustavo merasa lega dan membawa Ye Chen ke gerbang besi besar. Dalam perjalanan, Ye Chen berkata kepada Gustavo, "Saat Anda memperkenalkan saya kepada sipir nanti, ingatlah untuk menambahkan bahwa saya berasal dari keluarga dokter yang ajaib dan saya paling baik dalam mengobati berbagai penyakit yang sulit dan rumit. Saya paling baik dalam menggunakan akupuntur. Penyakit, apapun masalahnya, dapat disembuhkan dengan jarum suntik." Beberapa penjaga penjara yang datang menjemput Gustavo tidak mengenal Ye Chen. Namun mereka juga menerima pesan dari sipir dan ingin membawa Gustavo dan salah satu temannya ke ruang resepsi. Jadi mereka tidak terkejut saat melihat Gustavo berjalan menghampiri Ye Chen yang baru. Salah satu penjaga penjara bertanya kepada Gustavo dengan penuh hormat, "Tuan Sanchez, apakah orang di sebelah Anda ini adalah teman Anda?" Gustavo mengangguk, "Benar, oke." Penjaga penjara segera meminta seseorang untuk membuka pintu setrika listrik, lalu berkata kepada mereka berdua, "Silakan ikuti saya. Sipir sudah menunggu di ruang penerima tamu." Ruang penerima tamu penjara Brooklyn secara teknis bukan merupakan area kantor atau area penjara, namun merupakan bagian peralihan antara keduanya. Karena merupakan bagian peralihan, maka ruang penerima tamu tidak jauh dari area penjara.
Begitu keluar dari gerbang besi dan berjalan menyusuri koridor puluhan meter hingga ke ujung, ruangan di kedua sisinya merupakan ruang penerima tamu. Namun, ada 3 tingkat ruang penerima tamu di penjara Brooklyn. Ruang resepsi biasa digunakan bersama oleh semua narapidana. Setidaknya ada 10 atau 20 meja resepsi di ruang resepsi. Anggota keluarga atau pengacara narapidana datang ke sini untuk bertemu di sini. Saat bertemu di ruang resepsi semacam ini, selalu ada narapidana dan anggota keluarga lain di dekatnya, dan juga ada penjaga penjara yang mengawasi. Kontak fisik dan penyerahan barang tidak diperbolehkan, yang relatif kurang bebas. Mereka yang memiliki status sedikit lebih istimewa bisa mendapatkan ruang resepsi pribadi kecil yang relatif terpencil. Seperti ruang resepsi, tidak ada narapidana atau anggota keluarga lain, dan hanya ada 1 sipir penjara yang mengawasi, sehingga kebebasannya relatif lebih baik. Namun di sini juga terdapat ruang resepsi yang cukup elegan, tidak hanya memiliki sofa dan TV, tetapi juga beberapa makanan ringan dan minuman, yang lebih langka lagi. Ruangan ini juga telah mengalami perlakuan akustik khusus yang sangat kedap suara, dan tidak memiliki fasilitas pemantauan. Yang penting kalau ketemu di sini penjaga lapas tidak akan masuk untuk ikut campur. Beberapa barang yang dibawa pengunjung, asalkan lolos pemeriksaan keamanan lapas, bisa diserahkan kepada narapidana. Gunakan ini sebagai ruang bagi pasangan untuk berkunjung dan melakukan aktivitas berpasangan yang sebenarnya, juga sepenuhnya tanpa hambatan. Setiap kali sipir bertemu dengan Gustavo, dia akan memilih ruang penerima tamu ini untuk menjamin privasi mutlak. Ketika Ye Chen dan Gustavo dibawa ke pintu ruang tamu, dia sudah bisa merasakan ada seseorang yang duduk di dalam. Penjaga penjara membuka pintu, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, yang sangat anggun dan sangat sesuai dengan citra kelas atas Amerika, sedang duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan cerutu di mulutnya. Melihat Gustavo masuk, pria itu segera berdiri dan berkata dengan senyuman yang sangat sopan, "Tuan Sanchez, silakan masuk dengan cepat." Gustavo membawa Ye Chen masuk, dan penjaga penjara di luar menutup pintu dengan rapat. Kali ini, Bruce Weinstein memandang Ye Chen di sebelah Gustavo, tersenyum dan berkata, "Ini pasti teman Tuan Sanchez, kan? Halo, nama saya Bruce Weinstein, dan saya perwakilan penjara Brooklyn, sipir." Ye Chen juga balas tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Sipir, saya adalah teman lama Tuan Sanchez. Nama keluarga saya adalah Ye. Saya dipenjara di sini karena imigrasi ilegal. Tolong jaga saya dengan baik di masa depan." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Imigrasi ilegal bukanlah masalah besar. Saya pikir Tuan Ye tidak akan tinggal lama bersama kami. Tapi jangan khawatir, karena Tuan Ye adalah teman Tuan Sanchez. Selama Anda tinggallah di sini selama 1 hari. Mereka semua adalah VIP di penjara Brooklyn kami. Saya pasti akan memberitahu orang-orang di bawah untuk memberikan perawatan penuh kepada Tuan Ye. Jika Tuan Ye memiliki kebutuhan, Anda juga dapat bertanya kepada saya." Gustavo berkata, "Saat ini, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Bruce. Tetapi Tuan Ye datang menemui Anda hanya untuk memberitahu Anda mengenal Tuan Ye di masa depan. Jika ada kebutuhan, Anda harus memberinya cukup kenyamanan di sini." Bruce Weinstein tersenyum dan berkata, "Untuk masalah sepele seperti itu, Tuan Sanchez, Anda bisa menyapa saja. Jadi mengapa Anda mau datang dan menemui saya?" Gustavo tersenyum dan berkata, "Untuk berteman, tentu harus bertemu dulu." Dengan itu, dia berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, teman baikku adalah seorang dokter ajaib yang sangat luar biasa. Dia pandai mengobati penyakit apapun, tidak peduli masalah apapun yang kamu alami di tubuhmu. Dia dapat membantumu." Bruce Weinstein memandang Ye Chen dan terkekeh. "Saya tidak menyadari bahwa Tuan Ye masih sangat muda dan dia sebenarnya adalah seorang dokter ajaib. Saya ingin tahu dari sekolah kedokteran mana Tuan Ye lulus." Ye Chen melambaikan tangannya.
Saya bukan dari latar belakang akademis. Saya telah mempelajari terapi akupuntur yang diturunkan dari keluarga saya sejak saya masih kecil. Saya paling baik dalam menangani masalah pria. Tidak cukup kuat, tidak cukup keras, tidak lama cukup, tidak cukup lembut, semua bidang keahlian saya. Bruce Weinstein tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Ye, saya dapat memahami bahwa 3 yang pertama tidak cukup, tetapi apa arti yang keempat? Apakah ada orang lain yang merasa bahwa mereka tidak cukup lembut? Sebagai pria sejati, siapa yang mengira dia terlalu tangguh?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Anda tidak memahami hal ini, Tuan Penjaga. Menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi akan lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Ada beberapa hal istimewa yang belum Anda temui. Anda akan tahu kapan Anda bertemu mereka. Saya sedang berbicara tentang betapa menyakitkannya situasi ini." Saat ini, Bruce Weinstein hanya merasa bahwa Ye Chen seharusnya adalah tipe dokter bertelanjang kaki yang berspesialisasi dalam menipu orang. Dia menyebut dirinya seorang intelektual dan elit, dan tidak mungkin dia tertarik pada hal-hal yang bersifat pseudo-ilmiah seperti itu. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya hanya bisa berharap bahwa saya tidak akan pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Jika tidak, saya harus merepotkan Tuan Ye untuk membantu saya mengobatinya." Ye Chen juga mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, saya juga berharap Anda tidak akan pernah menemukannya, tetapi jika Anda benar-benar kurang beruntung untuk menemukannya, maka saya khawatir hanya saya yang bisa menyembuhkannya." Gustavo melihat mereka berdua berbicara tentang kemampuan laki-laki, jadi dia mengangkat alisnya dan berkata kepada Bruce Weinstein, "Ngomong-ngomong, Bruce, 2 wanita cantik yang aku atur untukmu malam ini adalah keduanya. Mereka adalah wanita Amerika Latin yang sangat cantik, keduanya di antaranya tingginya lebih dari 5,8 kaki. Jika Anda melihatnya, mereka sempurna kecuali kaki dan payudaranya. Saya harap pengaturan saya malam ini tidak mengecewakan Anda." Bruce Weinstein jelas sangat bersemangat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Tuan Gustavo sangat sopan, bahkan Anda memuji kecantikan ini. Dia pasti kecantikan super kelas 1. Bagaimana saya bisa kecewa? Mungkin ini akan menjadi malam paling membahagiakan dalam hidupku." Kedua pria yang menghargai wanita sebagai nyawa mereka saling memandang dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ye Chen diam-diam mentransfer energi spiritual ke dalam tubuh Bruce Weinstein. Energi spiritual ini bukan untuk mencuci otaknya, atau memberinya petunjuk psikologis apapun, atau untuk membuatnya impoten. Sebaliknya, aura Ye Chen akan memberinya bantuan yang luar biasa dan kuat ketika dia melakukan hal semacam itu. Jika diibaratkan kemampuan seseorang mengayuh sepeda, betapapun kuatnya ia tidak dapat mengayuh sepeda dengan tenaga sepeda motor. Bahkan ada kalanya saya tidak bisa mengayuh lagi dan harus diam-diam meminum 2 pil. Serasa pengendara profesional menyelipkan motor listrik mikro ke dalam sepedanya untuk berbuat curang saat bertanding. Efektif, tapi tidak banyak. Namun aura Ye Chen setara dengan memasang langsung mesin luar angkasa berkekuatan puluhan ton pada sepeda Bruce Weinstein. Jika Anda tidak bisa mengayuh sepeda secara normal, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah berhenti mengayuh, meski memalukan, namun tidak akan membunuh siapapun. Namun begitu sepeda ini didorong hingga kecepatan ekstrim dengan gaya dorong yang sangat besar dan tidak bisa berhenti, meski tidak memalukan, namun akan sangat membunuh seseorang. Alasan mengapa Marvin tidak secara langsung memberikan petunjuk psikologis kepada Bruce Weinstein dan memintanya untuk membawanya langsung ke kantornya, atau bahkan membawanya ke ruang bawah tanah di bawah kantornya, adalah karena Bruce Weinstein adalah anggota keluarga Rothschild. Orang yang sangat sensitif, dan kantornya adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar ke ruang bawah tanah. Bahkan orang sebesar Gustavo pun tidak pernah memasuki kantornya. Jika dia memberinya sugesti psikologis dan memintanya secara langsung jika Anda membawanya ke miliknya kantor sendiri, orang lain pasti akan terkejut.
Hal terakhir yang diinginkan Ye Chen adalah menarik perhatian orang lain, terutama perhatian keluarga Rothschild. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membiarkan pria sejati ini, Bruce Weinstein, memiliki rahasia besar yang tak terkatakan, sehingga ketika dia putus asa, dia dapat mengambil inisiatif untuk menemukan cara untuk menemuinya sebagai orang yang rendah hati. Mungkin, mintalah bantuan pada diri Anda sendiri. Dengan cara ini, Bruce Weinstein sendiri akan melakukan semua upaya penghindaran terlebih dahulu, dan ketika dia bertemu dengannya lagi, tidak akan ada risiko diperhatikan oleh orang lain. Karena Bruce Weinstein akan mengendarai sepeda ini malam ini, selama dia melakukan tendangan pertama, itu sama dengan menekan tombol start untuk mesin luar angkasa yang dia tinggalkan untuknya. Saat itu, dia akan putus asa dan harus kembali untuk meminta bantuan. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Bruce Weinstein yang sangat ingin menjemput gadis-gadis, jelas tidak bisa menahannya lagi dan sepertinya ingin mengakhiri pertemuan tersebut secepatnya. Jadi Ye Chen berkata kepada Gustavo di samping, "Jangan buang waktu berharga sipir di sini. Biarkan sipir mengatur penggantian ponsel dan ponsel sebelum kita kembali." Gustavo buru-buru merendahkan suaranya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mengapa tidak pindah ke sel saya? Sel saya memiliki kondisi terbaik di seluruh penjara Brooklyn, dan juga memiliki TV dan Wi-Fi." Ye Chen melambaikan tangannya, "Saya menghabiskan banyak upaya untuk menetapkan aturan sel kita. Bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Jika Anda tidak menyukai sel saya, tetaplah di sel Anda sendiri." Ketika Gustavo mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jika ini masalahnya, saya akan pergi ke sel Anda, Tuan Ye." Bagi Gustavo, yang paling dia takuti saat ini adalah putranya akan menemukan orang lain untuk membunuhnya. Ye Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Joseph mematuhi instruksinya. Selama dia tetap di sisinya, saya yakin tidak ada seorang pun di penjara Brooklyn yang dapat menyakitinya. Adapun syarat-syarat kehidupan itu semua adalah hal-hal sepele. Kalau nyawa hampir habis maka syarat-syaratnya tidak ada apa-apanya. Belakangan, Gustavo takut Ye Chen akan menyesalinya. Jadi dia segera berkata kepada Bruce Weinstein, "Bruce, saya harus membantu Anda membuat beberapa pengaturan. Saya ingin pindah sementara ke sel Tuan Ye selama beberapa hari. Selain itu, Tuan Ye tolong atur seseorang untuk mengantarkan ponselnya." Bruce Weinstein setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, "Ini terlalu sederhana. Saya akan membantu Anda mengaturnya. Saya ingin tahu apakah Tuan Sanchez memiliki hal lain yang memerlukan bantuan saya." Gustavo melambaikan tangannya dan berkata dengan pandangan ambigu, "Ini sudah larut. Sebaiknya kamu cepat berangkat. Jangan biarkan wanita cantik menunggu terlalu lama. Orang-orangku akan memberitahumu lokasi dan nomor kamar malam ini. Nikmati saja, mari kita bicarakan apa saja besok." Pikiran Bruce Weinstein telah lama terfokus pada dua Miss World yang belum pernah bertemu. Bahkan Gustavo berbicara. Jadi dia dengan cepat setuju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sanchez, kalau begitu saya sekarang akan mengatur seseorang untuk membawa Anda kembali ke area penjara, dan saya juga akan mengatur pergantian sel." Segera, seorang penjaga penjara mengambil ponsel dan pengisi daya Ye Chen, lalu membawa Ye Chen dan Gustavo keluar dari ruang penerima tamu dan mengirim mereka kembali ke area penjara. Karena sekarang adalah waktu pembebasan dan semua orang bebas bergerak di dalam area penjara, Ye Chen dan Gustavo tidak kembali ke sel mereka. Dalam perjalanan pulang, Gustavo bertanya kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan selanjutnya?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak ada yang perlu kamu lakukan untuk saat ini. Mulai hari ini, kamu akan tinggal satu sel denganku. Selama aku masih di penjara ini, keselamatanmu akan terjamin." Ada kalimat lain yang Ye Chen belum ucapkan. Di penjara ini, dia akan melindungi Gustavo, tapi berapa hari dia bisa tinggal di penjara ini tidak pasti.
Setelah dia keluar, apakah Gustavo masih memiliki nilai dilindungi? Kamu harus mengevaluasinya kembali sendiri. Segera setelah keduanya kembali ke area penjara, Joseph yang penuh perhatian mendatangi mereka dan bertanya dengan tatapan menyanjung, "Paman Ye, apa kabar?" Ye Chen berkata dengan tatapan agung, "Joseph, sebagai seorang junior, kamu, sebagai seorang junior, tidak boleh sembarangan mencampuri urusan para tetua. Apakah kamu mengerti?" Joseph dengan cepat berkata dengan malu, "Paman Ye, kamu benar, akulah yang terlalu banyak bicara." Pada saat ini, Lukas yang sok tahu mengumpulkan keberanian untuk mendatangi Ye Chen dan bertanya, "Tuan, Anda, apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Sebelumnya, Ye Chen tiba-tiba terlibat dalam urusan Gustavo dan Joseph. Meski Lukas khawatir, ia tak berani melangkah maju untuk menanyakan apa yang terjadi. Melihat Ye Chen baru saja pergi bersama Gustavo, lalu bersama lagi. Saat aku kembali, itu sepertinya tidak ada konflik atau bahaya. Jadi aku mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Ye Chen mengira dia cukup pintar. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Lukas, mulai hari ini, Gustavo akan pindah ke selku. Apakah kamu tertarik untuk pindah ke sini bersama?" Lukas kaget mendengarnya. Dia tidak mengerti kenapa Gustavo yang terkenal itu berinisiatif pindah ke sel Ye Chen. Bagaimanapun juga, kondisi sel tempat tinggal Gustavo sekarang termasuk yang terbaik di seluruh penjara. Hanya orang bodoh yang mau melepaskan kondisi sebaik itu untuk tinggal di sel biasa. Namun, menghadapi undangan Ye Chen, dia sangat bersemangat dan langsung setuju. Berulang kali berkata, "Jika Tuan menganggap saya tinggi, maka saya akan tinggal bersamanya." Dalam pandangan Lukas, pria bertubuh besar seperti Gustavo adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hubungi jika dia mau. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk tinggal satu sel dengannya. Itu mungkin juga merupakan kesempatan hidup. Terlebih lagi, Ye Chen, seorang pemuda berwajah oriental, juga memberinya rasa misteri yang besar. Dia samar-samar merasa bahwa latar belakang Ye Chen pasti sangat besar. Bahkan begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa menebaknya. Dia bisa mendapatkan lebih dekat dengan Ye Chen. Itu akan lebih baik. Ye Chen mencari kerumunan di dekatnya dengan matanya, dan segera melihat Din, teman satu selnya, yang diam-diam menatapnya di sekelompok kecil orang. Sejak Ye Chen berinisiatif mencari Joseph dan Gustavo, Din diam-diam memperhatikan setiap gerakan di kota Ye. Dia melihatnya mengobrol dan tertawa dengan bos distrik penjara pertama dan kedua, dan bahkan mereka berdua adalah masih sedikit tunduk padanya, dan Din semakin kaget. Di saat yang sama, dia semakin takut dengan kelakuannya sendiri yang mencari kematian saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dengan gemetar, "Sial, orang bilang kamu tidak bisa menyentuh pantat harimau. Aku hanya seekor anjing Teddy. Aku sangat buta. Aku sebenarnya ingin bermain dengan pantat harimau." Nama keluarga Ye tidak merobek kepalaku dan memasukkannya ke toilet hari ini, itu semua berkat-berkat Tuhan. Sambil berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata, membuat tanda salib dari alis ke dada, dan dari bahu kiri ke bahu kanan, dan berkata dengan khusyuk, "Tuhan memberkati, amin." Ketika Ye Chen melihatnya berdoa dengan mata tertutup, dia berteriak dengan keras, "Din, kemarilah." Din gemetar dan tidak peduli untuk terus berdoa. Dia buru-buru berlari ke arah Ye Chen dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu bertanggung jawab untuk memilih 2 pecundang dengan anggota tubuh yang diamputasi dari asrama dan berpindah asrama bersama Gustavo dan Lukas. Mereka akan menjadi teman sekamar kita mulai sekarang." "Apa?" Din ketakutan, menatap ke arah Gustavo seperti kilat, lalu bertanya dengan gugup, "Ya, Tuan Ye, apakah semua yang Anda katakan itu benar?" Ketika Gustavo melihatnya merengek, dia berkata dengan nada tidak puas, "Apakah kamu tuli? Apakah kamu masih ingin Tuan Ye mengatakannya 2 kali?"
Din begitu ketakutan hingga dia berkata dengan gemetar, "Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu." Ye Chen memelototi Gustavo dan menegur, "Gustavo, kamu harus memahami posisimu. Di selku, hanya ada 2 kelas, satu kelas adalah aku, dan kelas lainnya adalah semua orang kecuali aku. Bagi yang lain, kamu hanya bisa menuruti perintahku mulai sekarang, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatur atau menegur orang lain yang sekelas denganmu, mengerti?" Gustavo awalnya ingin menjadi menyebalkan, tapi dia tidak menyangka Ye Chen akan meremehkannya. Jadi dia buru-buru berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa lagi." Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu salah mengatakannya lagi. Bukannya kamu tidak akan membuat kesalahan serupa lagi, tapi kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa memaafkanmu." Bersambung.